Malam hari ini kita akan melanjutkannya pada pembagian yang kedua dari sifatun lazimah, sifat yang selalu melekat, selalu ada pada huruf itu, yaitu sifatun laisa laha dhid. Iya, atau disebut juga as-sifatul lati la dhidda laha. Sifat huruf yang tidak berlawanan. Iya. Sifat huruf yang tidak berlawanan, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam Matan Al-Jazariyah, beliau mengatakan ya bahwa ada 7. Ya, terkumpul dalam kalimat, terkumpul dalam matanya sofiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbujadin wal linu. Ya, nanti yang lebih lengkapnya bisa nanti dibaca pada akhir pada buku Tajwid Praktis As-Safa pada halaman 53. Ya, di situ disebutkan safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbujadin wal linu wawun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha fil lami war ra wa bi takririn ju'il wal tafashshi shinu dadanistatil. Nah, itu kata Imam Ibnu Jazari dalam Matan Al-Jazariyahnya di bab sifatul huruf. Baik. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu sifat-sifat huruf yang berlawanan. Ada 7 dalam buku Tajwid Praktis As-Safa pada halaman 45. Ya, jadi para pemirsa yang telah memiliki buku, telah ada buku di hadapannya, silakan dibuka. Kita akan jelaskan malam ini buku Tajwid Praktis As-Safa pada halaman 45. Iya, pada halaman 45 ya, yang berjudul sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama, iya, sifat huruf yang tidak berlawanan, iya, bahwa sifat ini maksud daripada sifat huruf tidak berlawanan adalah bahwa sifat ini dimiliki oleh sebagian huruf. Iya, bahwa sifat ini dimiliki oleh sebagian huruf hijaiyah dan sisanya berarti tidak memiliki. Nah, itu maksud daripada tidak berlawanan. Iya. Kalau dianalogikan ya dengan manusia, ya mirip seperti bakat. Iya. Manusia ini ya ada yang punya bakat seperti olahraga dan ada juga yang ya tidak punya bakat. Iya. Ada juga yang punya bakat umpama jenis olahraga umpama seperti main bola, tapi dia tidak suka dengan olahraga yang lain. Ya, artinya tambahan saja. Iya, sifat tambahan. Iya. Ada yang ada dan ada yang tidak ada. Iya, jadi sifat berlawanan ini ya adalah huruf-huruf hijaiyah yang punya sifat tambahan dan sebagian lain tidak punya sifat tambahan. Iya. Ada 7 sifat yang perlu kita ketahui, ya, yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari dalam Matan Al-Jazariyahnya. Yang pertama, ya, adalah sifat as-safir. Ya, sifat as-safir. Apa itu safir? Secara bahasa adalah sautun yusawwitu bihil bahaim. Ya, suara yang dikeluarkan oleh binatang-binatang atau siulan burung. Iya. Iya, yang artinya berdesis, ya seperti siulan angsa, lebah, belalang, ya seperti itu penjelasan para ulama. Ya. Intinya secara istilah bahwa sautun zaidun yakhruju biquwwah min tarafil lisani was thanaya. Suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri karena melewati tempat yang sempit seperti suara burung yang berdesis. Nah, itu. Itu secara istilah. Ya, jadi suara tambahan yang nanti akan keluar dari celah gigi kita, ya, antara ujung lidah dan gigi seri. Ya, karena melewati tempat yang sempit. Ya, karena ada tekanan udara dari dalam, lalu kemudian gigi kita tertutup, ya rapat, maka tekanan itu akan mencari celah-celah untuk keluar. Nah, sehingga melahirkan sofir.
melahirkan desis. Ya, jadi sofir itu ya bisa diartikan desis. Ya, berdesis. Ya. Huruf yang memiliki sifat sofir atau sifat berdesis, ya hanya ada 3 saja. Ya, yaitu huruf sod, huruf zai, dan huruf sin. Ya, 3 huruf ini kalau kita kembali ke bab yang pertama yaitu bab makharijul huruf, 3 huruf ini makhrajnya ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya, coba kita perhatikan bagaimana bab ini saling berkaitan. Ya, kita sudah berada di bab yang kedua tapi bab pertama masih selalu ikut. Ya, bab pertama masih istilahnya ketika kita pahami maka akan sangat membantu kita pada pemahaman dan hafalan ya pada bab yang kedua ini. Ya. Jadi ketika ditanya umpama ada berapa hurufnya sofir? Ya, maka kita katakan ada 3. Ya, yang mana yang keluar di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Huruf apa itu? Huruf sin, huruf sod, dan huruf zai. Sa, za, so. Iya. Iya. Baik. Pengucapannya bagaimana? Iya. Kita rapatkan gigi. Iya. Lalu kemudian ya kita berikan tekanan. Kalau huruf sod dengan zai ini tekanannya kuat. Ya. Kalau dia berharakat so, ya si, su. Kesalahan yang terjadi di sini adalah ketika seseorang memonyongkan bibirnya saat melafalkan huruf ini. Huruf ini adalah huruf lidah, maka yang bergerak adalah lidah, bukan bibir. Ya, karena sebagian ada yang memonyongkan bibirnya ketika melafalkan huruf ini, dia baca so, ya, dia baca minas solihin. Ini mungkin kalau kita dengar suaranya ya hampir mirip-mirip. Tapi ini adalah kesalahan letak makhraj. Ya. Orang Arab ketika membaca huruf shad, letak makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya, bukan dengan memonyongkan bibirnya. Dan ketika bibir kita monyongkan maka bukan lagi makhrajnya pada tempatnya. Ya, posisi lidah kita bukan pada makhraj yang benar, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Ya, maka yang benar adalah kita harus mengikuti caranya orang Arab. Ya, jangan mengikuti perasaan atau mengikuti suara-suara saja, mendengarkan suara-suara lalu kemudian kita membunyikannya tanpa kita memperhatikan gaya caranya orang Arab. Ya, jadi Al-Quran diriwayatkan dengan Al-Quran diturunkan dengan diriwayatkan. Ya, maka cara periwayatan itu harus kita tiru. Ya, tidak boleh kita berkreasi sendiri dalam urusan Al-Quran ini karena ini adalah urusan ibadah yang ya tentu tidak boleh kita berkreasi di dalamnya. Orang Arab membaca dengan so, ya, dengan tebal. Ya. Kemudian si, su. Kalau dia sukun bas, ya, bas, ya, aus, ya, asli pakai sod. Itu biasa orang katakan begitu. Ini asli pakai sod. Ya, jadi dia tidak bilang asli tapi asli. Ya, kalau pakai huruf sod. Ya, kemudian huruf zai, ya, za, zi, zu, baz. Ini suara mirip suara lebah. Iya, rasakan ketika mendengarkan suara lebah, ya suaranya seperti zzz. Seperti itu. Itu zai. Iya. Ya, kita membaca ayat wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Iya. Ya, kesalahan yang terjadi terkadang banyak di antara kita bukan membaca za dengan za tapi membaca za dengan jah. Iya. Wa atuz zakah dia baca wa atuz zakah. Iya, disuruh baca ini huruf hamzah. Bacanya ini huruf hamzah. Hamzah, hamzah. Itu kesalahan makhraj. Iya, harus dirubah, harus berlatih. Hamzah. Iya, jadi rapatkan giginya zah. Iya, hamzah. Iya. Wa atuz zakah. Mau bayar zakat, bukan bayar zakat. Iya. Seperti itu ya.
Baik, kemudian huruf sin. Sin ini tertipis, ya, miriplah huruf S kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, sa, si, su, bas. Bas. Jangan sampai monyong bibirnya, bos. Iya, seperti ketika kita membaca ayat itu, ada ayat yang dalam Al-Quran bunyinya warusuli, ya, warusuli sasisu, su, warusuli, rasa desiskan suli, tapi kalau monyong monyong terus warusu, maka akan sot, iya, tapi su, itu sin, iya, hati-hati dalam pengucapan sin, karena kalau dia tebal maka dia adalah huruf sod. Dan huruf sod kalau dia tipis maka dia adalah huruf sin. Karena sod dengan sin itu sama makhraj. Yang membedakan adalah sifatnya. Iya, sod isti'la, sin istifal. Sod itbaq, sin infitah. Itu telah kita ketahui dari pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan dalam bab sifatul huruf ini. Baik. Itulah sofir. Ya, jadi berarti hanya ada 3 huruf saja yang punya sifat ini. Bagaimana dengan huruf yang lain yang tersisa 25 huruf lagi? Semuanya tidak memiliki sifat sofir. Maka jangan desiskan huruf itu. Ya, yang bisa didesiskan suaranya hanyalah 3 huruf ini, yaitu huruf sod, huruf zai, dan huruf sin. Iya, huruf sin. Kita membaca ayat, ya, seperti di surah Al-Balad. Huruf sod, ya. Ulaika ashabul maimanah. Ya, jangan monyong. Ya, sini ujung lidah, ujung gigi di bawah, lalu sifatnya juga adalah itbaq, ya berarti dia tebal. Ya, dia juga isti'la, maka terangkat pangkal lidah, ya, maka betul-betul sod tebal. Ya, tapi jangan monyong bibir. Ya. Orang Arab hanya ujung lidahnya bertemu dengan gigi seri bawah, diangkat pangkal lidahnya sehingga suara tebal. Begitu pula lidah seakan-akan melengket ke langit-langit atas sehingga suara semakin tebal. Iya, iya, si, su, bas. Ulaika ashabul maimanah. Iya. Lalu kalau zai, ya, seperti ayat di surah An-Naba, wa khalaqnakum azwaja. Kesalahan yang lain adalah ketika dipantul azwaja, lepas ya, jangan sampai za ini juga bukan hamas, ya, jadi jangan ada aliran kalau itu berarti ada aliran nafas. Zai bukan hamas, dia jahar, jadi jadi tidak mengalir dia. Ya, azwaja. Ya. Kemudian yang terakhir huruf sin, ya. Alladzi rasakan tipisnya sin. Buka mulutnya, yuwas. Kalau dia tidak tertarik ke dalam, maka yuwas. Itu huruf sod. Iya, ketika monyong bibir maka tebal. Yuwas, wisu. Itu sod itu. Maka tarik bibirnya supaya terbaca tipis. Alladzi yuwas. Semua huruf ketika berharakat dhamma maka monyong. Yu. Jadi ya, yi, yu, maka monyong mulut. Kemudian wa, tipis. Yu, wa. Tambah lagi sin. Yuwas. Semakin tipis. Yuwas, wisu. Iya. Ada biasa yang membaca yuwas, alladzi yuwas wisu. Iya. Yuwas wisu. Iya. Jadi harus mati betul sinnya. Ya, jangan ada sedikit pantung. Yuwas wisu. Yuwas, namanya mati, tidak bergerak lagi. Yuwas wisu, ya. Yuwas wisu fi sudurin nas.
Terakhir lagi huruf sin. Ketika sukun nas. Jangan nas. Nah, itu shad. Nas. Nah, as. Ya, seperti itu.